Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 2 jam ke depan kita akan membahas satu pembahasan dari pembahasan muamalat. 1 jam untuk saya, 1 jam untuk Anda cukup? Adil atau tidak? 1 jam untuk saya, 1 jam untuk Anda adil? Atau 2 jamnya sebenarnya untuk Anda? 2 jam 2 jam? 2 jam lagi nanti saya di Al-Azhar ya, pada zuhur insyaallah ta'ala sampai maghrib. Cukup lah ya, 1 jam 1 jam. 1 jam untuk saya, 1 jam untuk Anda ingin diskusi atau tanya jawab ya, silakan nanti sampaikan. Langsung ada langsung biasanya. Tanya jawabnya langsung atau pakai kertas? Hah? Biasa pakai kertas. Ya langsung nggak boleh. Nggak boleh. Berarti tidak boleh langsung, harus pakai kertas. Tema yang kita bahas pada pertemuan kali ini tentang apa temanya? Oh, Masya Allah, kacamata Islam kredit. Kacamata Islam itu minus berapa kacamatanya? Plus atau minus? Karena berbeda. Bagi kacamatanya yang kacamata hitam, semua kredit boleh dalam pandangan Islam. Bagi kacamatanya yang minusnya besar, maka dia akan mengatakan semua kredit tidak boleh. Maka gunakan akal Anda dan din sehingga bisa memberikan jawaban ini halal atau ini haram. Jual beli kredit. Jual beli kredit akan kita bahas, baik Anda sebagai penjual atau sebagai pembeli. Pada dasarnya jual beli kredit adalah jual beli dengan cara yang saya maksudkan di sini yang biasa dilakukan oleh orang adalah jual beli dengan tidak tunai. Barang terima di depan dan uang nanti dibayar belakangan. Begitu kan? Baik dengan cara diangsur, dicicil ataupun dengan nanti sekaligus pada waktu yang telah ditentukan akan dibayar. Ini dimaksud dengan jual beli kredit. Tapi kredit sendiri artinya hutang kan ya? Hah? Hutang. Maka jual beli kredit artinya jual beli hutang. Yaitu terima barang duluan, kemudian nanti dicicil uangnya. Dicicil uangnya, belakangan dibayar belakangan. Maka jual beli ini adalah jual beli hutang. Ambil barang dahulu, nanti dibayar. Dia masuk dalam kategori dain, hutang. Karena hutang, adab dalam berhutang. Bolehkah kita berhutang untuk kebutuhan apapun juga dalam Islam? Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan kita berhutang dalam Islam. Tidak boleh. Tidak boleh. Saya ulangi, boleh atau tidak? Tidak boleh berhutang. Pada dasarnya tidak boleh berhutang. Hukum asalnya hutang tidak dianjurkan dan tidak dibolehkan. Baik hadis Rasulullah SAW, beliau berlindung dari hutang. Ya, di antara azkar pagi dan petang apa yang dibaca oleh Rasulullah? Apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, terus wal ajzi wal kasal, wa min ghalabati ad-daini wa qahri rijal.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung al-ham wal hazan. Al-hazan artinya kesedihan, al-ham artinya adalah gelisah, susah, ham. Wal ajz wal kasal. Al-ajz itu tidak mampu melakukan sesuatu, ajz. Kasal sebetulnya mampu tapi malas. Beda ini kan ya. Rasulullah berlindung dari dua-duanya. Bisa dia lakukan tapi tidak terdorong untuk melakukannya dan tidak bersemangat, ini namanya kasal. Kalau tidak mampu dia melakukan ajz. Rasulullah berlindung dari dua-duanya. Wal bukhl wal jubn. Rasulullah juga berlindung dari al-bukhl, al-jubn, bakhil dan penakut. Biasanya orang yang pelit itu penakut atau tidak? Penakut. Orang yang pelit itu penakut dia. Takut miskin. Iya kan? Kalau dia baru terima sesuatu, simpan di rumahnya, bunyi gerakan tikus di atas gentengnya, takut nggak dia? Hah? Takut sampai pagi nggak bakal tidur dia tuh. Takut kalau tikus makan kue yang dibawanya tadi. Takutan dia. Rasulullah SAW berlindung hal ini. Wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan dari hutang yang melilit dan penguasaan laki-laki. Penguasaan atasannya menguasai dia, tidak bebas dia berbuat. Kemudian lilitan hutang, Rasulullah berlindung dan lilitan hutang. Berlindung Rasulullah dari ini. Berlindung itu sesuatu yang baik atau yang tidak berarti? Sesuatu yang baik atau tidak Rasulullah berlindung. Tadi dari lemah, dari malas, dari sedih, dari kegelisahan. Ini baik nggak semuanya? Enggak. Berarti hutang baik atau tidak? Tidak baik. Kalau tidak baik, kenapa Anda lakukan terus setiap hari? Hutang apa saja? Coba sebutkan. Hutang rumah, hutang apa lagi? Mobil juga ngutang. Hutang mobil, hutang apa lagi? Perabotan rumah tangga juga ngutang. Hutang perabotan rumah tangga. Mas kawin dulu ngutang atau tidak? Tunai. Serius. Kenapa tunai? Karena yang diserahkannya emas. Emas boleh nggak ngutang? Coba bukan emas kawin, seperangkat alat sholat. Ngutang saya kira kok. Karena emas dia tahu nggak boleh ngutang, makanya tunai, khawatir riba dia. Kalau maharnya adalah seperangkat alat sholat, mungkin ngutang. Wallahu a'lam. Enggak juga. Maka hidup dengan ngutang ini bukan contoh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dianjurkan kita setiap pagi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal kasal wal jazzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dianjurkan kita setiap pagi dan petang berlindung dari ini. Coba antum amalkan ini. Tapi Ustaz, gimana kalau sudah terlanjur rumah ngutang, mobil ngutang, ngamalin ini? Kalau diamalin ntar nggak dapat rumah, nggak dapat mobil kita, Ustaz. Gitu. Tidak ya, jangan suudzon Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan kepada kita berlindung dari hal empat ini. Ya. Tujuannya untuk kebaikan kita pasti. Kebaikan kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah hutangnya pakai riba atau tidak hutangnya beliau? Tentu tidak pakai riba. Itu pun beliau berlindung dari hutang. Jelas? Apalagi kalau hutang yang kita lakukan dengan riba. Maka di sini ada dua ancaman untuk orang yang melakukan hutang dengan riba. Pertama ancaman riba, kemudian ancaman hutang itu sendiri. Ancaman riba, kemudian ancaman hutang itu sendiri. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah mengingatkan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah?
Qala ad-dain. Kata Rasulullah, jangan masukkan rasa takut ke dalam jiwa kalian setelah jiwa kalian itu diberikan ketenangan, kenyamanan dan keamanan oleh Allah. Mereka bertanya, bagaimana cara seseorang untuk masukkan rasa takut ke dalam jiwanya Rasulullah? Kata Rasulullah, ad-dain. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan derajat hadisnya dihasankan Al-Arnaud. Hutang. Anda kalau tidak berhutang, nyaman atau tidak tidurnya? Enak. Tidak ada yang ganggu Anda. Kalau Anda berhutang, jangan berharap tidur dengan enak. Umar pun diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya pernah mengatakan, "Mujtanibud dain." Hindari berhutang, kata beliau. Fa innahu hammun bi awwalin wa halakun bi akhirin. Awal berhutang, baru saja Anda berhutang, Anda sudah merasakan ketidaknyamanan, kegelisahan, dan sering berakhir kepada kebinasaan. Itu yang dianjurkan oleh Umar bin Khattab. Maka jangan terlalu mudah berhutang. Jelas ini, jangan terlalu mudah berhutang. Itu hutang tanpa riba, yang tidak berdosa Anda berhutang. Yang tidak berdosa Anda berhutang, tapi tetap tidak baik. Apalagi kalau sengaja berhutang dengan cara riba, atau tidak dengan cara riba, tetapi sengaja ingin mengambil harta orang lain. Sengaja ingin mengambil harta orang lain, ingin tidak bayar. Ya. Dia berpikir kalau tunai harganya 100 juta. Ini saya kok sudah bayar 100 juta, padahal akadnya tadi 120 juta karena tidak tunai. Ya, dianggapnya sudah selesai dan lalu mau bayar lagi. Tetap yang 20 jutanya tidak halal di tangan dia. Kata Rasulullah SAW, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu an, wa man akhadha amwalahum yuridu itlafaha atlafahu Allah." Siapa yang ingin mengambil harta orang lain dan ingin tujuannya adalah untuk tidak bayar, melenyapkan harta orang lain, niscaya Allah akan melenyapkan dia, akan membinasakan dia. Maka sekali lagi, jangan biasakan dengan cara berhutang. Jelas ini. Dan tidak perlu Anda berdalih, Ustaz, sekarang masanya masa hutang. Tidak percaya antum, Ustaz? Lihat negara Anda ini yang besar ini dibangun pakai apa? Diputarkan negara Anda ini pakai apa? Pakai uang cash atau pakai hutang? Hutang. Hutangnya pakai riba atau tidak? Pakai riba lagi. Karena itu kita bisa menikmati jalanan luas, kemudian transportasi lancar, ada AC. Itu kan hutang, Ustaz. Memang sekarang masa hutang. Betulkah ini? Betulkah? Ada berapa orang dosen ekonomi dari UI yang kenal yang baik dengan saya. Kata dia, dalam pandangan negara itu ada hutang sehat, ada hutang tidak sehat. Ada kan dalam ekonomi hutang sehat, ada kan ya? Ada. Ada dalam ekonomi ada hutang sehat, hutang tidak sehat. Hutang itu pada dasarnya tidak sehat. Kalau sehat, Rasulullah akan berhutang. Rasulullah tidak berhutang dia. Baik secara tatanan Anda menata rumah tangga Anda, menata masyarakat, menata negara, bukan dengan hutang. Karena dengan hutang semua orang bisa menata negara. Iya kan? Tapi orang yang pintar menata negara dengan apa adanya, bukan dengan hutang. Dia bangga bisa berhutang dengan jumlah sekian, menunjukkan dia memiliki kredibilitas, kepercayaan dari lembaga dunia. Bangga dia.
Banyak kartu hutang di dompetnya, lihat kartu hutang saya. Kartu kredit, kartu hutang artinya kan ya bangga kartu kredit banyak. Berhutang bangga ya, karena menganggap bahwa sekarang masanya adalah zaman hutang. Maka jangan contoh sebuah kesalahan. Rasulullah SAW membangun negara, membangun kaum muslimin, peradaban kaum muslimin, yang sampai di masa Umar bin Abdul Aziz dikatakan tidak ada yang mendapat, tidak ada lagi minta-minta, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang miskin. Itu dengan hutang beliau bangun atau dengan apa beliau bangun? Tidak dengan hutang beliau bangun, dengan apa adanya. Ya. Dengan apa? Dan buat rumah tangga Anda seperti ini. Tapi kalau Anda baru nikah, semuanya dengan hutang, rumah dibeli dengan hutang, perabotan diisi dengan hutang, ya, kendaraan dengan hutang, ya. Tadi mahar alhamdulillah nggak ngutang, yang lain ngutang. Biaya walimahan, biaya pernikahan masih ngutang juga. Berapa lama Anda menyicil ini sampai selamat dari hutangnya? Sampai 20 tahun? Hah? Selesai 20 tahun biasanya. Rumah, kendaraan, apalagi peralatan perabotan, 20 tahun selesai? 20 tahun. Rumah. Ya, rumah. Kalau rumah saja 20 tahun, tambah mobil tambah 25 berarti. Anda nikah umur 25. Cicilan 25 tahun. 50 tahun Anda baru mengangsur hutang saja. Ketika anak lahir 20, nikah 26, lahir anak 1, anak umur 24, yang diwarisi anak mau kawin lagi, hutang lagi dia. Subhanallah. Maka ya, hidup apa adanya. Rasulullah SAW, pemimpin umat, tidak malu beliau hidup apa adanya. Beliau tidak pernah bangun. Berapa istri Rasulullah SAW? Hah? 9 atau 11? 11 tadi sebagian meninggal, sebagian yang muda. 9 pernah kumpul semuanya. Dibangunkan oleh Rasul, dibuat oleh Rasulullah 9 rumah. Ada yang pakai dengan hutang? 9 rumah, kredit ada 9. Anda baru istri 1 saja kredit udah banyak banget. 25 tahun 1 istri. Kalau mau berani. Kalau mau berani, istri 4, 100 tahun baru bayar kredit doang. Hah? Senang istri Anda. Ya, beli dengan kredit biar nggak bisa kawin lagi dia. Kebayangkan 100 tahun baru melunasi hutang saja. Itu kalau Anda nikah saja umur 125 berarti kan ya. Sengaja dijerat Anda dengan kredit agar tidak bisa kawin lagi Anda. Istri 2 saja kreditnya 50 tahun. Karena tidak, gimana kalau rumah kredit tadi dihuni berdua istri? Oh jangan, 1 rumah kredit di rumah istri yang kedua tentu mau rumah sama seperti yang pertama. Maka saya ajarkan cara seperti Rasulullah mengajarkan kepada Anda. Kalau ingin istri lebih dari 1, jangan ngutang, jangan kredit. Yang terlanjur sudah berarti dia cuma 1 istrinya. 9 istri Rasulullah SAW. Para sahabat yang juga demikian. Ada istrinya yang 3, ada yang 2, ada yang 4, tapi tidak perlu dengan pakai hutang. Ya. Ini kepada kita sebagai konsumen. Rasulullah SAW pernahkah beliau berhutang dalam kehidupannya? Pernah atau tidak? Pernah. Tapi apakah setiap hari beliau mengutang, bayar cicilan setiap hari? Dan untuk apa beliau berhutang dan kapan beliau berhutang? Beberapa riwayat diriwayatkan Rasulullah bahwa beliau berhutang, di antaranya diriwayatkan Bukhari, ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu min yahudi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli
makanan pokok, ta'aman makanan pokok, gandum, kurma, kemudian beli kepada Yahudi dengan cara tidak tunai, ambil barang dahulu, ya. Warahanahu dir'ahu, dan beliau berikan baju besinya sebagai barang gadaian. Kalau pas pada waktunya Rasulullah nggak bayar, barang gadaian ini seimbang dengan nilai barang yang diambilnya. Jelas? Berarti ini ngutang atau tidak? Hah? Ngutang juga, tetapi nilai harta orang tidak akan jadi hilang. Harta orang tidak akan jadi hilang. Harta orang tidak jadi hilang. Ngutang juga, tapi harta orang tidak hilang. Karena ada penutup hutangnya ini bila Rasulullah tidak mampu bayar. Maka sebaiknya bila Anda ingin berhutang, berikan barang gadaian. Sehingga dengan diberikan barang gadaian, Anda tidak bisa berhutang banyak. Anda yang berikan barang gadaian tanpa diminta orang ini barang gadaiannya. Karena terjadi sesuatu, Anda tidak bayar hutang tersebut dan meninggal, ternyata meninggal, roh Anda digantung. Di mana digantung oleh Allah? Hah? Di mana digantung oleh Allah? Di antara langit dan bumi, tidak naik ke langit. Walaupun mati syahid, terhalang di surga sampai hutangnya dibayarkan. Tapi kalau dengan barang gadaian terjadi sesuatu, lunas hutangnya dengan barang gadaian tadi, ya. Maka Rasulullah SAW, hutangnya beliau berikan barang gadaian, warahanahu dir'ahu, baju besinya. Dan pun Rasulullah beli apa ini? Beli makanan, ya, bukan motor, bukan. Makanan pokok juga. Makanan pokok. Bukan makanan untuk walimahan, nikahan, bukan. Rasulullah pernah berhutang untuk walimahan, untuk nikahkan. Beliau nikah 9 kali kan, ya. Pernahkah beliau berhutang untuk salah satu nikahnya? Apa adanya beliau bawa. Apa adanya beliau bawa. Beliau mengatakan, Allah mensifati, wa ma ana minal mutakallifin, bahwa Rasulullah bukanlah orang yang ingin memberat-beratkan dirinya. Apa yang ada? Ketika menikahi Maimunah, kalau saya tidak salah, ya, beliau membawa makanan yang ada dalam kamarnya, dikeluarkan. Sebagian saat membawa makanan di rumah masing-masing. Nah, ini kan bagus, enak ini. Anda kalau punya teman nikah, bawa makanan yang ada, ajukan juga, ya. Selesai, itu selesai sudah. Jangan lama-lama duduk pulang. 9 istri nggak ada yang ngutang biaya nikah. Apa adanya. Mahar juga demikian, apa adanya. Tapi tadi yang beliau hutangin tadi adalah makanan pokok untuk keluarganya. Berarti sama sekali sudah tidak ada makanan pokok di rumahnya. Gandum sudah tidak ada, kurma sudah tidak ada. Maka Rasulullah bukan minjam juga, katanya beli kepada siapa beliau beli? Yahudi. Apa tidak ada pedagang, saudagar kaum muslimin? Ada atau tidak ada waktu itu saudagar umat Islam? Banyak. Karena ini masa-masa hampir wafatnya Rasulullah SAW, setelah menaklukkan Khaybar ini. Tapi kenapa Rasulullah beli dengan Yahudi? Kenapa? Karena bila beliau umumkan saja kepada para sahabatnya, sebagaimana ada sebagian ustadz, saya pernah saya dengar dengan kepala telinga. Tadi pagi saya tanyakan kepada dapur santri saya, gimana? Pak Kiai hari ini nggak ada makanan. Habis khutbah Jumat dia bilang tadi, gimana? Setuju? Tegakah kaum muslimin mendengar santri saya nggak ada makanan? Langsung orang nyumbang ke dia.
Allah Ta'ala memang tidak ada makanan atau memang sengaja untuk meminta-minta kepada kaum muslimin. Ya. Kalau Rasulullah jangankan diumumkannya meminta, ingin beli dengan tidak tunai, kira-kira apa jawaban sahabatnya? Hah? Hadiah, ambil ya Rasulullah, hadiah, enggak perlu kata ambil ya Rasulullah, hadiah. Tapi kalau dengan Yahudi, mau Yahudi ngehadiahin? Enggak mau. Lihat harga diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menggunakan ketaatan para pengikutnya cara untuk mencari dunia yang hina ini. Dan jangan Anda jadikan kesalehan Anda, ya, karena Anda ikut kajian. Sebelum ikut kajian dengan teman-teman yang berjenggot enggak terlalu pernah ngutang, tapi dengan ikut kajian jadi alat sarana untuk menghutang. Jangan ya akhi. Cara untuk mencari dunia. Setiap ada masalah dikeluhkan, dulu saya sebelum ikut ngaji kayaknya rezeki saya banyak, ngaji saya kering. Tapi temannya kasihan dengan bantu apa ada, menggunakan kesalehan, ya, untuk mencari dunia, sesuatu perniagaan yang rugi. Perniagaan yang rugi Anda. Tidak ikhlas Anda taat kepada Allah Jalla fi'ulah, tapi menginginkan dunia. Kata Rasulullah SAW, "Lau kana ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udah." Kalau dunia ini menurut Allah, hadis Allah, sama beratnya, bukan lebih berat, sama berat dunia ini dengan isinya sama dengan sehelai sayap lalat, Allah tidak berikan orang kafir satu teguk minuman pun juga. Di mata Allah, dunia yang kita nikmati ini, dunia seluruhnya, bukan emas saja, seluruh isi dunia ini di mata Allah tidak lebih berat daripada sehelai sayap lalat. Maka jangan tukar beratnya iman Anda dan beratnya kesadaran dari sisi Allah tukar dengan sesuatu sayap lalat. Ada yang mau nukar sayap lalat dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Maka Rasulullah SAW berhutang ketika itu, dan pun ada barang gadaiannya, dan pun tidak menggunakan kenabiannya untuk mengemis kepada umatnya. Harga diri, dan beliau sayang dengan umatnya, memberatkan umatnya dan sahabatnya. Kalau Rasulullah bikin demikian, akan dicontoh oleh para ustaz-ustaz setelah beliau, para ulama-ulama. Bukankah Rasulullah dulu begitu? Sekarang juga, ayo gelar sorban di sana, sudut sana yang mau nyumbang silahkan. Tadi pagi santri saya lapor tidak ada beras di pesantren kami. Jangan, Rasulullah tidak begitu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau beli dengan Yahudi. Kalau Yahudi pasti akan nagih, ya. Dan pun beliau berikan jaminannya, barang gadaiannya adalah baju besi beliau, baju perang beliau. Tentu senang Yahudi terima baju perang kan, berarti kan kurang kekuatan Rasulullah, berkurang jadinya. Karena kalau perang sudah nggak punya baju besi, sudah tergadai, senang Yahudi. Hai. Maka ini ya, untuk rumah Rasulullah nggak ngutang. Untuk keperluan pribadi beliau yang sangat mendesak sekali, tidak ada yang mau dimakan hari ini, itu baru ngutang. Baru beliau ngutang. Kan beli dengan kredit dari Rasulullah kan? Iya atau tidak? Kan dibeli Rasulullah SAW, makanan dulu, nanti dibayar uangnya. Nanti dibayar uang. Bolehkah beli makanan pokok gandum dengan cara tidak tunai? Utang seperti ini boleh? Dalam tinjauan fikih boleh atau tidak? Riba atau tidak ini namanya? Jawab. Hah? Boleh, betul boleh. Betul boleh. Betul boleh. Karena ilatnya berbeda. Yang satu alat tukar, satu makanan. Tapi kalau sama makanan, sama-sama alat tukar, tidak, harus tunai. Tapi menukar emas dengan rupiah harus tunai. Menukar gandum dengan korma harus tunai. Walaupun satuan ukurannya boleh berbeda, tapi haruslah tunai.
Maka ini penting kita perhatikan dalam kehidupan. Jangan mudah berhutang. Saat di masa sekarang, kalau antum tahu, nggak bakal punya rumah kalau nggak beli dengan kredit. Begitu? Hah? Ya. Betul begitu? Kebanyakan betul. Kebanyakan betul. Gak mungkin kalau tidak kredit beli rumah. Gak mungkin kalau tidak dengan kredit punya mobil, kendaraan, motor juga, gitu kan ya? Hah? Betul ini? Hidup tidak layak lah saat kalau kita hidup seperti masa dahulu. Masa dulu ia bisa bangun rumah, pondasi dulu setahun, tidak ada rezeki lagi mulai dapur dulu, kan bisa begitu kan ya? Sumur, habis itu dapur, kamar satu dulu. Setelah sekian tahun baru kamar atas. Setelah 5 tahun, 6 tahun baru jadi semuanya. Karena dulu nggak ada kredit kan? Iya kan? Begitu orang dulu membangun rumah. Iya. Iya atau tidak? Iya. Hah? Oh iya, swadaya juga. Ya begitu orang dulu bangun rumah. Dan ini lebih baik. Lebih baik. Allah tidak mewajibkan Anda untuk memiliki rumah. Ada kewajiban memiliki rumah? Hah? Yang wajib apa? Yang wajib apa? Kewajiban suami memberikan tempat tinggal kepada istrinya, dirinya, istri, dan anak-anaknya yang menutup aurat. Allah mengatakan iskinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikan tempat tinggal kepada istri-istri kalian min haitsu sakantum min wujdikum. Haitsu sakantum min wujdikum, di mana kalian tinggal. Kalau kalian masih tinggal di rumah orang tua, numpang, dan orang tua masih mengizinkan, silakan bawa istri kamu dan anak kamu di rumah saya. Boleh ini? Boleh. Atau mertua Anda yang mengatakan demikian, bolehkah ini? Boleh juga. Di mana kalian tinggal? Tinggal di rumah sendiri, di rumah orang tua, numpang rumah orang tua. Betul. Tidak ada kewajiban. Ngontrak. Mampunya ngontrak dahulu. Tapi Ustaz, ngontrak itu lebih mahal daripada nyicilan rumah. Ini betul? Karena syubhatnya luar biasa terkadang. Sebenarnya sebutkan syubhatnya, saya sebutkan satu persatu syubhatnya. Ya. Sekarang itu Ustaz, ngontrak itu kalau antum tahu lebih mahal daripada nyicil rumah. Seperti ini. Hah? Ada di daerah seperti ini, Hah? Ada? Banyak. Kontrak per bulan berapa? Sekitar 2 juta. Kalau nyicil rumah per bulan 2 juta juga. Anggap 2 juta juga. Tapi nanti rumah jadi milik sendiri, kontrak lama-lama jadi kontraktor. Jadi kontrak terus. Gitu. Kan lebih baik punya rumah daripada harus menjadi kontrak selama-lamanya. Di sebagian negara di Eropa yang dikeluarkan fatwa oleh Al-Majlis Al-Ifta' Al-Urubi, Majlis Fatwa Eropa, terdiri para ulama juga. Di Inggris, dari Eropa umumnya, di sana lebih mahal ngontrak daripada cicil beli rumah. Iya, ada tuh yang pernah ke sana. Untuk muslim-muslim pendatang, mereka mengatakan demikian. Sehingga kemudian lembaga fatwa Eropa tersebut mengeluarkan fatwa boleh beli rumah dengan cara riba, karena mesti sistemnya riba, kredit, untuk kaum muslimin yang ada di Eropa. Daripada mereka ngontrak, beli, nyicil jadi milik sendiri lebih murah. Tapi dijawab oleh para ulama internasional seluruhnya mereka ribut. Ya, bahwa tidak darurat untuk membeli rumah. Kalau memang kontrak lebih mahal, apa boleh buat kontrak terus?
Ya, orang tetap boleh buat daripada dibeli dengan cara riba. Dan bila sudah ada solusi yang halal, maka jadikan solusi yang halal. Baik. Maka ikhwani wa akhwati fillah, karena akadnya adalah akad hutang, maka berhati-hati dengan hutang. Kemudian kalau ingin juga dan untuk kebutuhan tadi seperti makanan, ya, atau ada rumah, tidak dengan cara riba, tidak dengan cara riba, dan sepertinya Anda mampu untuk melunasi hutang-hutang tersebut pada waktunya dan tidak memberatkan kepada Anda, ya, maka semoga ini jalan diberikan oleh Allah, kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada konsumen, kepada nasihat kepada para pedagang, baik pedagang rumah, ada yang pedagang rumah, para pedagang rumah, pedagang kendaraan, pedagang barang-barang. Jangan terlalu mudah Anda memberikan akad kredit, jual beli dengan angsuran. Jangan terlalu mudah. Karena tadi Rasulullah SAW mensyaratkan untuk kebutuhan pokok, kemudian mampu untuk membayarnya, yaitu tadi ada barang gadaian. Kalau tidak, Anda termasuk pihak yang menzalimi, yang menjerumuskan saudara sendiri ke dalam kezaliman. Maka bila ada orang yang mengajukan Anda jual rumah tidak tunai, sistemnya alhamdulillah tidak riba, bisa. Dari masa Rasul tadi bisa. Beli makanan dengan tidak tunai bisa, dengan tanpa riba. Buat sistem yang tidak riba. Kemudian lihat verifikasi namanya. Seleksi setiap berkas-berkas yang masuk, tanyakan langsung kepada dia. Ini rumah istri kamu yang keberapa? Tanyakan. Kalau dia jawab istri saya yang keempat, berikan kredit ke dia. Istri yang keempat, sudah nikah atau belum? Belum. Ini baru, kalau disetujui kredit saya ini menikah ini. Ini Anda setuju kredit atau tidak? Tanya lagi. Istri yang pertama memang kenapa? Enggak ada kenapa-kenapa. Saya aja alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah, kuat dan punya harta. Kalau ini jangan berikan kredit. Kalau kamu kuat punya harta, bayar tunai cash. Ya, karena dia tidak terlalu butuh untuk rumah yang keempat. Atau dia punya rumah, ini saya investasi rumah saya sudah ada, si rumah yang kedua ini hanya untuk anak saya, kemungkinan 3 tahun lagi akan nikah, saya hadiahkan kepada dia. Adakah kewajiban orang tua memberikan hibah rumah kepada anaknya? Ada? Tidak ada. Maka berarti kebutuhan ini bukan kebutuhan hajah yang sangat penting bagi orang tua untuk membelinya. Maka kalau itu kasusnya, dia jangan berikan penjualan dengan cara tidak tunai. Anda tidak salah. Kalau bisa, kasus Anda ini tidak butuh, maka saya tidak mau. Saya tahu ini adalah kredit yang angsuran syar'i, maka saya mencari orang yang betul-betul izin syar'i. Kalau Anda silakan beli cash. Ya. Secara marketing menguntungkan atau tidak ini? Hah? Memang tidak menguntungkan secara dunia Anda. Tapi ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Tadi nasihat untuk saudara sendiri. Mungkin dari sisi sini Anda tidak diberikan rezeki oleh Allah, tapi sisi lain dan nasihat untuk dia. Ya. Dan biasanya bila dibuka angsuran rumah dengan cara syar'i, biasanya permintaan lebih tinggi daripada kemampuan, kan? Begitu kan, Akhoy? Yang dibuat oleh BMT Bintaro begitu kan? Berapa permintaan yang minta untuk biaya? Ada sekitar 500? 250 ada? Ya. Barat? Berapa? 100 orang yang mengajukan permohonan. Yang mampu dibayar berapa? Cuma 10 atau 5? 5 cuma yang mampu dibayar. Ya 5.
Karena dia tahu syar'i, tahu. Karena menurut dia syar'i ini enggak ada riba. Bukan syar'i itu berarti tidak bayar, bukan. Ini angsuran syar'i berarti hibah, enggak bayar, tidak. Angsuran syar'i itu bukan berarti gratis, bukan. Syar'i ini mah orang-orang akhirat ini belum bayar pun mereka bisa hidup. Tidak ya akhi. Ini Anda menginginkan menghilangkan harta manusia. Atslafahullah, semoga Allah melenyapkan dia. Maka ini penting untuk diperhatikan. Kemampuan orang ini dilihat, kebutuhannya dilihat. Kalau dia memang sangat butuh sekali, rumah butuh sekali. Rumah sekarang reak banget, hujan-hujan dan nggak layak secara kesehatan. MCK-nya tidak layak, sering sakit-sakit. Ya. Sangat butuh sekali dari rumah yang layak, minimal layak untuk sebagai manusia. Tapi dia tidak mampu, Anda tahu tidak mampu, makanya susah dia. Ya. Orang seperti ini jangan jual kepada dia dengan cara kredit. Jelas? Karena dia tidak mampu bayar. Kecuali Anda hibahkan boleh, tapi Anda juga bisnis, bukan tujuannya hibah kan? Kalau orang seperti ini, ya, ini yang dianjurkan untuk dialihkan ke lembaga zakat. Suruh dia minta rumah ke lembaga zakat. Dikasih lembaga zakat rumah? Hah? Dikasih? Tidak. Lalu dapat apa dari lembaga zakat itu? Beras doang. Itu ya, beras ini mau dimakan di mana? Di pinggir jalan bisa makan beras ini. Di rumah dimakannya kan, bilang ke lembaga zakat itu, di mana saya makan beras ini? Di mana ya? Tentu di rumah dimasak dan segala macam. Dapat beras pun makan, kan tidur di pinggir jalan bisa. Allahul musta'an. Ini yang penting untuk diperhatikan. Baik bagi lembaga yang pendana atau pemilik barang yang jual dengan tidak tunai, lihat sejauh mana kebutuhannya, sejauh mana kemampuan. Kalau dia mampu beli dengan tidak tunai, silahkan, dan buat akadnya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bila lembaga yang Anda ajukan tadi tidak mau membuat akad sesuai syariat, dia maunya hanya pinjaman riba saja. Anda DP punya Anda untuk beli rumah dengan tidak tunai, punya. Tetapi tidak bisa melanjutkan angsuran sisanya. Anggap rumah ini harganya 500 juta, DP-nya 20%, 100 juta Anda punya, bayar cash. Tapi developer biasanya maunya cash 500 juta. Ya. Maka bila dengan demikian Anda ajukan kredit ke bank riba, kan ya? Pinjam uang mereka 400 juta, kemudian nanti dibayar berapa ke mereka? 400 juta juga berlebih. Ini dia riba jahiliyah. Pinjam 10, bayar 11. Riba jahiliyah. Dan Allah telah mengharamkan riba. Bila Anda tetap mau beli juga, tidak akan bawa keberkahan kepada diri Anda. Tidak bawa keberkahan. Allah mengatakan, yamhaqullahu riba. Allah hancurkan riba. Hati-hati Anda di rumah dibeli dengan riba. Siapa tahu nanti hancur tengah malam. Allah bilang, Allah yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba. Allah mengatakan, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Bila kalian tidak berhenti dari riba, maka kalian mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Hati-hati Anda beli rumah dengan cara riba. Siapa tahu nanti malam Allah mengutus pasukan yang memerangi Anda. Pasukan tikus diutus oleh Allah 5 ekor memerangi Anda. Berani Anda lawannya lagi tidur? Tikusnya tikus kot lagi. Masya Allah. Baru Allah utus pasukan tikusnya. Menang Anda lawan tikus, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pasukan kecoak 5.200 ekor. Ini berani Anda lawannya? Bisa Ustaz pakai itu baygon. Habis baygon Anda, diutus lagi oleh Allah semut 11.305. Ini berani Anda lawannya lagi nih, semut. Walillahi junudus samawati wal ard. Dan milik Allah semua tentara di langit dan di bumi. Itu baru diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hewan-hewan kecil ini lawan Anda.
perang melawan Allah pembuat riba ini. Ya, maka jangan Anda membelinya dengan cara riba. Lalu kemana yang syar'inya, Ustaz? Jangan tanya ke saya, pelajari yang syariatnya, lihat di mana ada syariat. Mungkin dengan pribadi bisa, mungkin dengan developernya langsung bisa, atau mungkin dengan lembaga keuangan ada yang bisa. Yang penting akadnya jelas. Ya, akadnya jelas, tidak ada riba, tidak ada pertambahan angsuran hutang bila terlambat. Ya. Skemanya beli dulu atau milik orang itu Anda beli dari dia langsung. Kemudian walaupun harga tidak tunai akan dimahalkannya kan ya. Kalau lebih mahal tidak tunai, mahal boleh. Mahal boleh, tapi bila terlambat tidak ada dikenakan penalti atau denda atas keterlambatan. Dibuat akad yang jelas. Ya. Dengan demikian bisa Anda miliki barang-barang ini, kebutuhan-kebutuhan Anda tanpa harus perang melawan Allah Jalla fi'ula. Jelas ini gambaran yang syar'inya. Gambaran syar'inya adalah kalau dengan pemilik barang langsung Anda buat akad kredit, milik barang langsung, baik rumah, kendaraan bermotor, lain-lain, DP saya bayar 30%. Sisanya berapa lama Anda lunasi? Ya sisanya selama 1 tahun. Oh, saya pikir Anda belum membeli tunai. Kalau tunai harganya saya jual mobil ini 50 juta. Karena tidak tunai 1 tahun saya jual 60 juta. Kalau Anda mau silakan. Ya udah, saya mau. Tapi terlambat nggak ada denda, tidak ada denda. Lalu bagaimana cara pemilik barang mengamankan haknya dia? PPKB nanti atau balik nama nanti. Sekarang pakailah dulu, balik nama nanti. Kalau balik nama nanti masih bisa dia jual, nggak bisa dia jual kan? Nanti balik namanya. Kalau setelah lunas. Tapi selama itu mobil kan bisa dipakai kan ya? Bisa kan? Ya. Di Indonesia saya tahu saya bisa kan ya? Kalau di Arab Saudi tidak bisa. Di Arab Saudi kendaraan mobil kalau dicek polisi, cek ID kita dengan STNK mobil, istimarah namanya. STNK mobil berbeda, Anda ditahan di sana. Yang boleh membawa mobil ini nanti yang punya, diteleponlah yang punya, ambil mobilnya. Kalau demikian mau nggak Anda pinjamkan mobil ke orang? Hah? Kayak mau Anda pinjamkan karena repot nanti Anda ngambil jauh-jauh. Nggak bakal bisa keluar mobil kalau bukan Anda yang ambil. Kecuali sebelumnya Anda buat surat kuasa yang diakui oleh pengadilan, mahkamah, itu bisa dibawa oleh orang ini atau dia sebagai sopir tertera di dalam surat card ID-nya sopir ini bahwa ini mau sopir dari si fulan, ini boleh. Tujuannya bagus. Agar minimalisir pencurian kan. Gak bisa orang curi mobil di situ. Berbeda saja antara KTP dengan namanya ditahan Anda juga tidak mau minjamkan kalau tidak orang yang dekat kenal baik. Tapi Indonesia alhamdulillah masih bisa. Maka cara Anda menjual dengan tidak tunai tadi seperti tadi. Ya, untuk menjaga hak Anda tidak hilang seperti tadi. Ya, bila dia terlambat, katakan berapa kali tidak ada pertambahan, tapi mobil mungkin akan ditarik. Ya. Ini untuk menyamakan hak kedua belah pihak dari bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa secara syar'i bisa ya akhi. Bisa secara syar'i tadi yang tanpa denda kemudian dimiliki dulu bisa insyaallah. Semoga dimudahkan oleh Allah Jalla fi'ala. Karena Allah tidak akan menurunkan syariatnya melainkan suatu syariat yang qabil ditatbiq, yang bisa untuk dipraktekkan oleh umat manusia. Baik, saya kira waktu saya berakhir dan saya berikan waktunya kepada Anda sisanya. Kalau Anda mau, kalau tidak mau kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dulu ya. Pertanyaan sekarang sudah dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan kalau masih ada waktu. Ada pertanyaan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini yang adilnya 1:2 atau 1:1? Hah?
1:1. Satu bapak, satu ibu, atau satu ibu, satu bapak. Sama aja, berbeda. Kalau satu ibu dulu berarti ibu duluan. Nah, baik bapak duluan tadi. Sudah, stop dulu, capek saya. Stop dulu ya. Stop dulu. Kita coba jawab ini dulu. Nanti insya Allah. Nanti yang nggak terjawab di sini, tinggal antum SMS-kan ke Roja. Semoga dapat dijawab oleh mereka. Ya. Tapi SMS antum sebelum mulai acara saya, SMS dulu. Karena biasanya SMS masuk ribuan. Ya. Oh, ini pintar, 2 langsung dibikin. Masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, Ustaz, qadarullah, ana beristri dengan wanita yang punya usaha kredit. Alhamdulillah. Setelah ana ingat, berarti kalau judulnya seperti yang semula, berarti anda ingat siapa, istri anda ini siapa ini? Udah jangan ketawa. Boleh, judulnya nggak bagus. Saya kan kredit dalam pandangan syariah itu masih masuk akal dulu. Kalau judulnya seperti yang tadi, ini kasihan istri beliau ini. Setelah anak kenal kajian dan baca buku HHMK, apa nih HHMK ini apa? Hah? Buku saya ini, Harta Haram Kontemporer, HHMK. Kreatif lah Indonesia ya, kreatif. Singkatan salawatnya SAW. Apa deh SAW? Gergaji bukan sih? Hah? Gergaji kan SAW itu. Oh, si SAW gitu. Enggak tahu SAW. Ana melihat banyak muamalat istri ana yang tidak sesuai syariat. Dalam kurang lebih 1 tahun ini sudah sering anak ingatkan untuk segera membersihkannya dan berhenti dari yang haram itu. Tapi qadarullah, malah usaha anak yang bangkrut. Kasihan. Jadi nasihat anak semakin tidak didengar. Kamu yang nasihatin, kamu malah bangkrut. Kamu yang syar'i bangkrut. Yang ribawi enggak bangkrut. Malah kini istri makin berani. Karena anak sekarang pengangguran. Padahal di awal-awal usahanya pun anak ikut membantu usahanya. Pertanyaan, apa yang harus anda lakukan, Ustaz? 1. 2. Bagaimana hukumnya makanan dari istri anak? 2. 3. Apakah Nabi dan Rasulullah, apakah Nabi atau Rasul Allah yang menceraikan istrinya? Ada alamatnya. Alamat. InsyaAllah kita jawab. Apa yang harus lakukan? Ya. Ahasiban nas ayutraku ayyaqul amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira bahwa mereka dibiarkan mengucapkan kami beriman, mengikuti Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang luka dia, ya, masuk panah ke pipinya. Ini tapi katanya Nabi, kok luka juga, kok kena panah juga? Apa Tuhan nggak sayang pada dia? Tidak seperti itu Rasulullah SAW. Yakinilah ketika anda mendapatkan ujian dan cobaan, berarti anda berada di jalan yang benar. Kalau anda tidak pernah diuji dan dicoba, khawatir dalam diri anda berada di jalan yang salah. Sebagian para ahli riwayat mengatakan Fir'aun itu tidak pernah sakit dalam sejarahnya. Tahu anda?
Kenapa tidak pernah sakit dia? Kalau dia sakit, malu-maluin. Dia mengaku diri sebagai Tuhan yang paling tinggi. Tuhan hari ini sakit flu. Aneh. Maka Allah berikan fitnah kepada Fir'aun, tidak pernah sakit sehingga dia mendakwakan, nih saya nggak pernah sakit, berarti saya pantas jadi Tuhan. Ketika Anda sakit, mendapatkan cobaan dan fitnah dan ujian, Anda berarti dalam keadaan beriman kepada Allah. Ketika Ibnu Abbas ditanyakan, seseorang mengatakan bahwa aku mendapatkan rasa was-was dalam jiwaku. Dan ini kasus juga pernah salah seorang teman saya, beliau dosen doktor, beliau dosen di Universitas Al-Imam, beliau mengatakan, saya punya pembantu dari Filipina, non muslim. Waktu dia Kristen non muslim, kerjanya luar biasa, semangat kerjanya, tepat waktu dan bersih dan bagus. Kemudian saya dakwahkan masuk Islam, jadi pemalas. Jadi pemalas. Maka Ibn Abbas pernah mengatakan, "Madza fa'ala syaitan bi baitin kharib." Madza fa'ala syaitan bi baitin kharib. Memang ketika dia dan muslim rajin, syaitan gak bakalan gangguin. Serajin apapun dia, sehebat apapun dia, kemana tempatnya nanti? Neraka. Maka syaitan, dibiarkan oleh syaitan pun dia sudah masuk neraka sendirian. Tapi ketika dia muslim, tempatnya kemana nanti? Surga. Maka syaitan berusaha mengalihkan orang ini, memberikan jeratan-jeratan, memberikan jebakan-jebakan bagaimana menjebak dia ke dalam neraka. Di antaranya dengan malas bekerja sehingga tidak memenuhi akad dan yang lain. Jelas, kalau Anda salat tidak khusyuk, ketahuilah berarti Anda seorang mukmin, beriman. Lihat orang-orang yang menyembah selain Allah, khusyuk atau tidak dia. Orang yang bertapa itu mencari syaitan, mencari khusyuk atau tidak dia bertapa? Khusyuk banget, lebih khusyuk daripada salat Anda kan? Jauh. Karena menurut syaitan ini nggak perlu diganggu. Ini sudah teman saya ini tadi. Yang perlu diganggu Anda sedang salat, sehingga ada aja yang Anda ingat sehingga membuat Anda tidak khusyuk dalam salat. Ini dikata Ibnu Abbas, "Madza fa'ala syaitan bi baitin kharib." Syaitan itu pintar, tidak sebodoh Anda dia. Dia tahu kalau yang sudah jadi temannya ini dibiarin gak ada masalah. Yang perlu diganggu, yang perlu diuji, yang perlu diberikan jebakan adalah orang-orang yang menjadi musuhnya orang-orang beriman. Maka Allah mencoba Anda dengan hal seperti tadi, wahai akhi. Ketika Anda nasihatkan istri, malah usaha Anda yang bangkrut. Ya, cobaan untuk Anda dan cobaan untuk istri. Sehingga apa jadinya tadi? Istri Anda malah makin makin tidak sadarkan diri. Tuh kamu yang syar'i malah bangkrut kamu, saya yang riba kata kamu malah saya maju. Cobaan semakin berat untuk istri Anda dan untuk Anda sendiri. Dan teruslah Ishtaddil azmatu tanfariji. Wahai azmah, krisis semakin berat akan hilang dia. Malam semakin gelap, berakhir kegelapan, puncak kegelapan dengan apa? Waktu fajar yang menyingsing. Tapi ingat, cobaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Anda semampunya Anda. Rasulullah mengatakan, "Inna 'idhamal jaza' ma'idhamil bala." Besarnya cobaan sesuai dengan kemampuan masing-masing kita diberikan oleh Allah. Bertahanlah. Tetaplah demikian. Ingatkan terus istri, ya, dan jangan
makan harta dari istri kecuali dia tidak memiliki pemasukan sama sekali. Makan untuk kebutuhan pokok Anda saja. Kalau ada aset Anda yang dijual, jual. Ya, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar istri Anda diselamatkan dari neraka Allah. Ya. Ini cobaan ini akhirat. Anda lihatlah orang mukmin, orang kafir. Biasanya walaupun ini tidak menjadi kaidah umum, lebih kaya yang mana? Yang kafir atau yang mukmin? Yang kafir. Sehingga membuat mereka, ngapain sama Islam? Orang Islam jadi miskin saya. Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di sini bukti kebenarannya. Karena kalau sudah tidak ada cobaan, semua orang bisa. Kalau Islam, semua muslim kaya dan Islam itu menjadi kekayaan, maka tidak perlu ada syaitan lagi. Tidak perlu Allah ada janji surga dan neraka. Semuanya muslim Islam karena pengen kaya. Maka bertahan dan bersabarlah dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah cerai mencerai jangan terlalu cepat. Kecuali Anda tidak punya anak, tidak ada anak dari istri ini, karena kasihan anak-anak Anda juga. Terus ingatkan kepada Allah, ya, ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai sudah tidak bisa lagi, apa boleh buat? Ya, enggak masalah. Di waktu ini Anda ceraikan dia, siapa tahu ini awalnya Anda mendapatkan istri janda kaya. Amin. Ya, rahasia Allah di belakang ini banyak. Kalau memang istri sudah tidak bisa dinasihati, apa boleh buat? Ya. Cukup ini yang pertama. Ini untuk bapak-bapak. Bapak-bapak ya. Yang ibu-ibu, jangan-jangan ini balasan istrinya. Enggak. Enggak, ini lain. Ini Ustaz mohon pencerahan masalah sukuk retail. Saya sudah terlanjur membelinya dan belum tahu tinjauan syariatnya. Jazakallahu khairan. Ya. Sukuk retail tahun 2008 Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa dan pemerintahan Kementerian Keuangan Negara juga mengeluarkan tentang sukuk retail ini dan mulai berjalan dan mereka menganggapnya halal. Dan setahun yang lalu kalau tidak salah diundang oleh Kementerian Keuangan untuk membahas sukuk retail. Saya sampaikan sukuk retail yang Anda buat tidak halal, masih mengandung unsur riba. Dan di buku Harta Haram saya jelaskan HHMK namanya, dan di buku HHMK enggak, di buku Harta Haram saya jelaskan pada cetakan yang selanjutnya ada mengenai sukuk retail. Bentuknya adalah pinjaman riba, bukan jual beli. Walaupun dikatakan ada underlyingnya ini hanyalah pura-pura. Sehingga jual belinya mirip jual beli inah atau bai'ul wafa, yang dua-duanya ini masih berbentuk riba. Ingin rinciannya tuh? Ingin bahasanya dengan rinci? Ingin? Begini bentuknya. Sukuk retail ini yang pertama dibuat sukuk ini oleh Bahrain. Mereka mengeluarkan surat berharga di kota lain negara. Di waktu itu Bahrain membutuhkan dana sekitar 40 juta dolar US. Maka mereka keluarkan surat berharga yang menurut mereka sesuai syariah dengan skema seperti ini, yaitu negara Bahrain menjual bandara internasionalnya kepada siapa yang mau membeli, dibagi menjadi 40. Tadi berapa tadi dia?
40 juta kepada 4.000. Berarti setiap lembaran sukunya bernilai 100.000 kan ya? 100.000 dolar US. Dibeli, dijual, apa yang dijual ini? Bandara senilai 40.000, dapat dibeli oleh orang-orang surat berharga ini. Otomatis mereka dapat surat ini, yang ini kepemilikan adalah mereka memiliki saham terhadap Bandara Internasional Bahrain. Jelas ini. Apa untungnya beli surat berharga ini? Keuntungannya adalah bandara ini menjadi milik Anda. Bisa kemudian melalui SPV-nya, melalui mediatornya, perantara ini kemudian yang mengeluarkan surat sukuk tadi, surat berharga tadi, menyewakan kembali kepada pemerintah Bahrain. Otomatis setiap pemerintah pasti butuh bandara internasional kan? Iya kan? Ya. Sekarang bandara ini milik pemegang sukuk. Berarti mereka nyewa ke pemegang sukuk. Nyewa bayar atau gratis? Bayar. Nyewa selama 5 tahun berapa? Selama 5 tahun mereka putar per tahun sekian. Yang keuntungannya ini, yang harga sewanya ini, keuntungannya ini dikembalikan kepada pemegang sukuk. Karena sekarang status bandara milik pemegang sukuk. Keuntungannya lebih tinggi daripada obligasi. Obligasi yang diterbitkan oleh negara, surat perbandaran negara itu paling sekitar 6-7%, ini sampai 9-10% per tahun dari nilai 40 juta tadi. Maka disewa, dapat uang sewanya per bulan atau per tahun. Jelas? Nanti setelah 5 tahun pemerintahan Bahrain membeli kembali surat itu senilai harga yang dijual pada awal. Tidak ada penurunan, tidak ada kenaikan. Jadi dijual 40.000, 40 juta, sekarang dijual juga, dibeli juga 40 juta. Berarti uang kembali 40 juta, masing-masing pemegang kembali uangnya, dan dapat keuntungan selama ini hasil menyewakan bandara tadi. Syar'i ini, baik, kita lanjutkan. Ini syar'i ke atau tidak? Bahrain yang membuatnya, menurut mereka syar'i. Tapi kemudian para ulama internasional mengatakan bahwa sukuk ini bikin Bahrain ini tidak syar'i. Bagaimana tidak syar'inya? Karena ketika Bahrain menjual kepada pemegang sukuk ini jual belinya semu. Kata siapa ini bandara ini milik mereka? Harusnya milik mereka kan? Tidak mungkin. Buktinya kalau bandara ini milik mereka, kan bisa mereka tanam pohon kelapa di tengah landasan pacu. Iya kan? Kan milik dia. Terserah dia mau apa yang ditanamnya. Boleh atau tidak? Nah, tapi coba tanam kelapa di sana, tembak kepala Anda. Walaupun Anda saya bawa 10 lembar surat sukuk, tetap tidak bisa. Maka ini akadnya adalah semu, bai'us suri. Tidak pernah terjadi jual beli, pemindahan hak tidak pernah. Ya, kertas saja yang ada. Intinya kan tadi negara ingin butuh uang 40.000 dolar, 40 juta dolar. Nanti setelah 5 tahun dibayar 40 juta dolar. Kemudian selama itu negara memberikan pertambahan kepada pemegang ini dengan cara bentuk sukuk. Kemudian kata siapa setelah 5 tahun harganya masih 40 juta dolar? Kata siapa? Siapa tahu harganya naik kan? Siapa tahu juga turun. Kalau betul-betul milik dia, akan dijual pada waktu itu dengan harga seperti itu. Maka dikeluarkan oleh AIV, lembaga internasional membuat SOP untuk lembaga keuangan, peraturan lembaga keuangan syariah yang berpusat di Bahrain juga, mengeluarkan untuk persyaratan sukuk itu. Pertama, jual belinya betul-betul jual beli perpindahan hak kepemilikan. Kedua, tidak boleh ada janji dari pihak penerbit sukuk pemilik barang akan membeli kembali, karena kalau demikian mirip dia dengan jual beli wafa. Bi'ul wafa yang di sebagian daerah diterapkan, di Indonesia diterapkan untuk menurut mereka solusi dari akad gadai riba. Sebetulnya belum jadi solusi.
Ini pernah diterapkan oleh para ulama Hanafiyah, para ulama mazhab Hanafi yang menerapkan ini, kemudian difatwakan sama haram oleh para ulama mazhab yang lain. Bagaimana bentuknya? Kalau saya pinjamkan uang sekitar $100 atau anggap berapa, atau butuh uang berapa dolar? $1 juta. Masya Allah. Baik, tidak ada masalah. Mumpung tidak serius kan tidak ada masalah. Saya berikan pinjaman $1 juta. Kalau dia berikan, jaminannya apa? Jaminannya ini pakai tanah rumah saya, Ustaz. Kalau selama ini belum dibayar dia, tanah rumahnya saya pakai, ini riba atau tidak namanya? Riba, karena saya dapat manfaat dari tanah dan rumahnya selama sampai dia bayar $1 juta US ini. Jelas ini? Saya buat akadnya seperti ini. Gini saja, saya beli rumah, tanah, kebun Anda itu $1 juta US. Jelas? Oh, tapi saya nggak mau kehilangan rumah, Ustaz. Iya, saya juga nggak mau kehilangan $1 juta. Ya, ambil nih dulu. Kan jual beli. Kalau jual beli kan boleh rumahnya saya tempatin kan. Saya tempatin, saya pakai, saya sewain, mau apain boleh. Kapan nanti antum punya uang $1 juta, beli lagi rumah dari saya, tidak berubah harganya. Walaupun harganya melambung tinggi, walaupun turun. Setuju? Setuju. Ini solusi atau bukan ini riba? Bukan, ini riba yang kedua. Karena bentuknya tetap jual beli di sini adalah semu, mengelabui, pembohongan. Siapa yang dibohongnya ini? Allah dibohonginya. Oh, rugi. Ustaz dibohongi enggak? Saya enggak dibohongi, saya tahu. Dia bohong. Ya. Maka ini bentuknya bai'ul wafa. Ya. Dan ini diharamkan oleh sukuk retail dan itu yang ditiru oleh Indonesia, kemudian diterapkan di Indonesia. Yang dilarang internasional itu yang ditiru Indonesia. Ya. Dinamakan dengan bahasa Arab sukuk, sehingga kesannya syar'i. Sukuk itu artinya surat hutang. Surat hutang belum tentu syar'i. Baik. Walhasil, apa yang ada dengan sukuk retail itu hakikatnya belumlah menjadi solusi syar'i. Ya, dan ini sudah pernah saya sampaikan kepada Kementerian Keuangan Indonesia, Guru Indonesia, Divisi Dirjen Pengelolaan Utang Negara. Kalau ingin syar'inya betul-betul jual beli, berikan kepemilikannya kepada mereka. Tapi mana negara yang mau kehilangan gedung olahraganya? Mana negara yang mau kehilangan alat-alat vitalnya? Baik. Wallahu a'lam. Pertanyaan keberapa? Kedua itu tadi? Baru 2. Waktu tinggal. Tadi laki-laki atau perempuan tadi? Perempuan. Ini sama ya dengan. Oh iya sama. Nanti dulu gantian ya dia ya. Dia bikin pertanyaan sama, kedua pertanyaan. Nanti gantian insyaallah. Apakah sistem KPR pada bank muamalat sudah sesuai dengan syariat? Tolong jelaskan hakikat dari sewa beli atau leasing. Pertama, pertanyaan tentang KPR di bank syariah A, B ini, lihat ada atau tidak denda keterlambatan. Terlambat angsuran dikenakan denda atau tidak? Di bank syariah mana yang tidak ada? Ada semuanya kan? Ada semuanya. Mereka namakan oh ini tidak denda, penalti namanya, tidak penalti. Apa namanya? Ta'zir. Oh, baik. Ta'zir itu apa artinya? Sanksi karena terlambat. Baik, bahasa Inggrisnya apa? Penalti. Pintar mereka bahasa Arab. Sama ya, tidak. Kemudian biasanya ini rumah dibeli dulu oleh mereka atau Anda disuruh bayar DP dulu ke developer. Kalau bayar DP dulu berarti rumah milik Anda, kurang uang pinjam uang. Tidak ada jual beli di sini.
Tapi suruh dia beli dulu, baru ya. Maka agar ingin syar'inya, coba minta, mungkin bisa. Coba usahakan datang ke mereka, coba. Mereka kan mengatakan murni syariah kan ya. Ya, sampaikan, saya murni syariah, setahu saya murni syariah itu jual beli di mana-mana. Barang ini milik si penjual, baru dijualnya, kan begitu. Di mana-mana jual beli gitu kan ya. Kecuali Anda sebagai tukang apa namanya? Tukang broker Anda namanya. Itu iya, Anda kan tukang broker atau jual beli. Oh enggak, kami jual beli, enggak broker Pak. Beli dulu oleh Anda. Oh yaudah, kami beli dulu. Itu urusan dia jual beli dengan developer tadi. Setelah dibeli, baru jual kepada saya bayar DP-nya, nih DP-nya. Kalau terlambat, ini rumah silakan mati atas nama Anda silakan, tapi saya pakai. Ya, saya pakai. Kemudian jangan bikin keterlambatan denda. Karena Anda untung ini. Karena masih rumah milik bank tadi kan. Nggak bisa diapa-apain juga oleh si nasabah yang beli ini. Ya. Perpindahan nama tidak ada masalah dalam hal ini secara syar'i, maka ini boleh. Bila tidak ada denda. Baik. Kira-kira ada nggak bank syariah yang mau seperti itu? Hah? Tidak ada. Yakin? Sudah berapa bank syariah Anda datangi? Sudah pernah? Saya tunjukkan caranya agar ada. Saya tunjukkan. Ini saya yakin ini ampuh strategi. Anda bikin 100 orang sepakat gantian datang ke bank syariah A. Pertama Anda datang dulu, ajukan skema seperti ini, gini, ribut dengan dia kan, oh Anda sudah selesai. Biarkan nggak jadi. Masuk besok datang teman Anda yang kedua, yang sama juga minta gini, oh ribut. Masuk besok yang ketiga, yang hari keempat buka nggak bang itu? Buka nggak? Stres dia sudah, permintaan 5 masih ada nih Pak bilang, kalau masih ada antrian sampai 100 lagi. Yang seperti saya ini permintaannya. Dia akan mengatakan stres, dia bisa gila, dia pegawai ini bisa gila dia. Iya bikin program itu, bikin. Tetapi Anda mengatakan tidak ada, belum pernah mencoba. Saya pernah menemani salah seorang developer sampai ke pusatnya. Bang yang ditanyakan ini, tanpa denda Ustaz. Bisa dia. Bisa ya, bisa. Wallahu ta'ala alam. Kebetulan yang kepala marketingnya itu mahasiswa S2 saya di salah satu universitas, yang satu lagi yang komponen syariahnya mahasiswa S2 saya di perusahaan yang lain. Dia bilang kalau ada denda, nilai kalian hilal merah. Bisa Bosan, nggak perlu pakai merah, nilai kami juga bisa ya. Baik. Selama ini Anda tidak minta. Tentu Anda minta Pak mau KPR syariah Pak, ya udah skemanya begini. Udah ya segitu saja. Tapi kalau Anda minta ini Pak, ini syariah katanya kok ada dendanya. Oh itu kan ta'zir. Apa bedanya ta'zir sama denda? Beda bahasanya saja. Satu bahasa Indonesia, satu bahasa Arab. Jelas kan tuh? Bisa insyaallah ta'ala. Tapi yang terjadi sekarang, yang skema mereka memang tidak syar'i. Pelajarin syar'i, minta kepada mereka. Ustaz, bolehkah uang bagi hasil di bank syariah dimakan karena ada? Ya, yang kita jawab yang berkenaan dulu ya. Yang berkenaan dulu dengan tema hari ini. Ustaz, jika saya mengambil barang kemudian dicicil, misal 100.000 per bulan, barang akan diberikan setelah tinggal 2 kali cicilan lagi, apa boleh? Boleh ya, boleh. Alhamdulillah, pertanyaan seperti itu yang gampang ya, sehingga nggak panjang-panjang lah jawab.
Ustaz, bagaimana mencari modal usaha tanpa riba? Mohon saran dalam rangka pengembangan usaha. Suatu saat pasti membutuhkan tambahan modal untuk pembukaan cabang di kota lain. Modal ini hingga ratusan juta. Oh, Masya Allah. Baik. Tapi temanya apa ini? Hah? Kita jawab ini. Kita jawab lah ya, karena kebutuhan modal. Baik. Jangankan ratusan juta, miliaran pun bisa Anda dapatkan modal tanpa riba. Jelas ini? Sudah. Kalau sudah jelas, lanjutkan. Jelas atau belum? Oh, belum. Baik. Kalau belum, sabar. Pasti bisa. Banyak cara yang bisa Anda lakukan. Pertama, bila Anda butuhkan adalah uang tunai, bisa dengan bentuk kerja mudharabah atau musyarakah. Minta pendanaan dari seseorang tersebut, lihatkan usaha Anda selama ini, ya, berikan presentasi ke dia tentang usaha Anda, dia siap membiayai tanpa riba proposal, ya. Untung dibagi, rugi juga dibagi. Pembagian rugi bentuknya adalah kalau dia tidak ikut mengelola, Anda tidak menanggung kerugian uang, tapi menanggung kerugian kerja Anda tidak dapat gaji. Dia menanggung kerugian uang. Investor tadi halal ini jadinya. Salah satu bentuk itu baru. Ya. Kalau ingin realnya usaha Anda apa, nanti saya bantu. Ini bertanya siapa ini? Bertanya? Kayaknya bapak-bapak. Enggak ada? Kalau enggak ada kita lanjutkan. Tidak ada? Alhamdulillah tidak ada. Nanti karena dari perusahaan mungkin berbeda bentuknya. Bisa juga Anda beli dengan cara tidak tunai, seperti dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Ditawari oleh saudaranya Sa'ad bin Ar-Rabi' sampai dia di Madinah. Hijrah tanpa bawa apa-apa, padahal sebenarnya dia saudagar kaya dari kota Mekah. Sampai di Madinah, maka Sa'ad bin Ar-Rabi', saudaranya bersaudara Rasulullah dengan Abdurrahman bin Auf, mengatakan, "Wahai saudaraku, ya, ambillah setengah hartaku untukmu." Berbagi setengah-setengah. Kemudian lihat salah seorang istriku, mana yang paling engkau sukai, nanti aku ceraikan, setelah itu masa iddahnya nikah olehmu. Subhanallah. Ingin rasanya Anda punya saudara seperti ini kan? Subhanallah. Kenapa bukan Anda menjadi saudara Sa'ad bin Ar-Rabi'? Ya. Semua ingin seperti ini. Abdurrahman bin Auf, masalah uang mungkin masih bisa berbagi, masalah istri. Ayo. Tapi saya bin Ar-Rabi' apa adanya. Dan Abdurrahman bin Auf pun tahu diri dia. Dia mengatakan, "Barakallahu laka fi malika wa ahlik." Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Tidak mau minjam pun nggak mau dia tadi. Setengah diberi nggak mau. Minjam pun ya nggak apa-apa lah. Kalau minjam kan masih terjaga harga itu. Pun tidak mau dia. Menunjukkan pedagang, pengusaha yang memiliki tawakal kepada Allah tinggi. Dulu ni ala suq. Tunjukkan di mana pasar. Pergi dari ke pasar, waktu itu pasar milik Yahudi. Yahudi yang punya di sana, pasar Madinah. Dia mulai dari berdagang seutas-seutas, beli dengan tidak tunai, beli dengan tidak, jual ke tempat-tempat lain dengan cara tunai untung. Beli tidak tunai, jual dengan tunai untung. Modal ini dari tidak tunai, ya, untung, ya. Tidak berapa lama kemudian Rasulullah melihat dia, "Maiham ya Abdurrahman." Maiham. Maiham itu artinya, Masya Allah, mantap. Karena Rasulullah melihat tangannya kuning. Kuning biasanya tanda apa ini? Kenapa? Tangannya kuning kenapa? Coba tanya. Enggak ada adat seperti itu di Indonesia. Ada saya kira. Dikasih inai, tangga baru kawin kan, dikasih daun pacar. Ya, daun pacar di sini sehingga kuning. Kata dia, "Aku nikahi seorang wanita Ansar Rasulullah dengan maharnya 1 biji kurma dari emas." Oh, Masya Allah. Tadi ditawarin istri nggak mau, tawarin harta nggak mau. Sekarang bisa dia 1 emas sebiji kurma
kemudian dapat wanita yang Ansor juga yang diingini dia. Ini pernah dia mewakafkan 70 ekor unta dengan seluruh makanan pokok yang dibawanya. Dari nol dia mulai usaha dengan modal yang halal tentunya, yang seperti tadi, berakhir dengan keberkahan. Kapan-kapan kita permodalan yang syar'i lah, mungkin kalian nanti ya. Tanya. Bisa insyaallah ta'ala. Bolehkah menjual barang dengan harga berbeda tergantung kondisi pembelinya? Misal A dengan harga 10, B dengan harga 15, karena kondisi B lebih mampu. Sebetulnya harganya berapa memang? Lihat harga pasarnya. Kalau memang 15 harga pasar, ya, Anda jual kepada A yang tidak mampu 10, boleh. Jangankan 10, 0 pun Anda jual kepada A tadi boleh. Sedekah namanya kan, boleh. Tetapi kalau 10 harga pasar, karena si B ini kaya dan Anda tahu kaya, bagi dia naikin 50% gak ada masalah. Ini tidak boleh. Kecuali Anda beritahukan, B, saya tahu kamu kaya, bagi kamu 50% dari harga gak ada masalah. Saya jual kepada kamu 15, kalau ke orang 10. Kalau dia mau tertipu, alhamdulillah gak ada masalah. Ini gak ada masalah. Jadi kalau diam-diam tidak boleh. Jelas ini? Jelas. Yang penting lihat harga pasar. Ya. Ustaz, cicilan kendaraan saya tinggal 15 bulan lagi. Apakah saya harus jual untuk menghindari riba atau boleh diteruskan cicilannya? Mengingat jika langsung dilunasi nilainya cukup besar, dan jika tidak dilunasi atau dijual, uang yang kembali nilainya sedikit. Mohon pencerahannya. Barakallah. Allah ibarik. Tutupi cicilan ribanya walaupun lebih mahal, dan semoga dimudahkan oleh Allah cara menutupnya, baik terkait dengan menjual barang tersebut atau dengan aset yang lain atau dengan cara halal yang lain untuk menutupi ribanya. Karena tidak enak naik motor riba ini, tidak enak. Ini Anda mau perang naik motor lawan Allah pakai motor riba. Pasti kalah Anda perang. Cari rezeki pun dengan pakai motor riba nggak nyaman. Jelas? Ya, tutupi utang riba secepatnya walaupun lebih tinggi. Tetapi setahu saya, wallahu ta'ala alam, yang bisa dituntut oleh lembaga tersebut hanyalah pokok utang. Bunganya tidak bisa. Ya. Coba sadarkan mereka dengan hal tersebut. Tapi kalau tidak bisa juga, apa boleh buat? Tutup pokok utangnya dengan bunganya. Kenapa? Apakah bank syariah Indonesia sudah syar'i? Bagaimana dengan kredit syariah yang ditawarkan? Apakah sudah sesuai syariah Islam? Contoh kredit rumah dan mobil. Saya sebutkan kaedahnya, sehingga dengan demikian masing-masing kita bisa menilai syar'i atau tidak. Pertama, jual beli tidak tunai, ya, kredit jual beli dengan tidak tunai. Syarat boleh menjual itu adalah barang milik si penjual. Lembaga keuangan syariah tadi, pernahkah dia memiliki dahulu rumah yang akan dijual atau tidak? Dimiliki dulu dia atau tidak? Milik masih developer, disuruh Anda bayar DP, sisa ditutup oleh dia. Karena Rasulullah mengatakan, la tabi' ma laysa indak, jangan kau jual barang yang belum menjadi milikmu. Jangankan untuk bank yang memang tidak ada stok rumah dia,
Hakim bin Hizam, seorang pedagang di kota Madinah, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya'tini ar-rajul yuridu minni al-bay' alladhi laysa 'indi, afa abta'u lahu min as-suq?" Qala, "La tabi' ma laysa 'indak." Hakim bin Hizam menanyakan, "Ya Rasulullah," hadis riwayat Abu Daud dan Sahih Al-Albani, "Ya Rasulullah, seseorang datang kepadaku menginginkan barang," berarti dia seorang pedagang, biasa jual barang itu, tetapi ketika dia datang ingin beli barang itu, aku stoknya sedang tidak ada. Bolehkah aku jual lalu aku beli ke pasar? Kata Rasulullah, "Jangan jual barang yang belum jadi milikmu, yang tidak ada sisimu." Jelas ini? Maka ini hampir tidak pernah dilakukan oleh bank syariah, kecuali Anda pesan atau minta, seperti yang tadi, suruh dia beli dulu. Setelah dia beli dulu, baru jual kepada Anda dengan tidak tunai. Boleh lebih mahal, boleh, tapi tidak ada takzir tadi, tidak ada denda keterlambatan. Cara dia untuk menutupi risiko dia banyak cara. Dengan barang gadaian, digadaikan lagi barang yang dibeli ini, bisa, sehingga dengan tidak baik nama aman untuk dia. Anda dengan demikian bisa menghukumi tentang lembaga keuangan syariah di Indonesia sekarang. Apakah hukum akad musyarakah mutanakisah kali maksudnya? Akad musyarakah mutanakisah adalah salah satu bentuk akad dikeluarkan oleh Yawishi, ya, yang berpusat di Bahrain, tentang standarisasi, yang membuat standarisasi produk lembaga keuangan syariah. Akad musyarakah mutanakisah ini bisa menjadi boleh, bisa juga menjadi tidak, sebagaimana akad-akad yang lainnya. Maksud musyarakah mutanakisah, nasabah yang ingin beli rumah tadi, dia punya DP bayar 30%, anggap rumah ini 100 juta, dia punya uang 30 juta cash. Ini bisa jadi solusi dari riba yang tadi yang harus dibayar DP. Karena bila bank minta DP dahulu sebelum rumah dibeli oleh bank, berarti bank menjual barang menjadi miliknya. Kalau nasabah biar DP dahulu ke developer, berarti status lembaga keuangan ini hanya menutupi hutang dan dibayar berlebih, dan ini riba. Dari awalnya riba, belum lagi riba di belakangnya. Untuk mengurangi risiko ini, bank boleh mengatakan kepada nasabah, "Kamu punya uang berapa? 30%. Saya punya 70%. Kita beli berdua ya." Nama terserah, nama bank boleh, nama nasabah boleh. Pakai nama nasabah. Berarti sekarang 30% rumah ini milik bank, betul? Milik nasabah, 70% milik bank. Nanti setelah dimiliki bersama, setelah dibeli oleh nasabah tadi, kemudian bank memanggil nasabah tadi, "Nasabah, kami tidak ada niat untuk tinggal di rumah itu. Saham kami jual kepada Anda." Ya, tadi kan 70 juta kan? Iya. Anda membayar cash? Tentu tidak. Saya membayar dengan tidak tunai. Berapa lama? Sekian. Sekarang saham 70% saya jual kepada Anda, saya nilai 90 juta umpamanya. Bertambah 20 juta dari harga 70 juta tadi, ya. Dan terlambat tidak ada denda. Jelas ini? Setuju nasabahnya? Ini boleh. Ini boleh. Musyarakah bukan bunga namanya ini, akhi. Jual beli barang. Jual beli barang ada margin untuk keuntungannya, laba. Bila terpenuhi akad jual beli, dimiliki dahulu bersama, setelah dimiliki baru dijual, boleh. Tapi dengan syarat bila terlambat tidak ada denda atas keterlambatan. Jelas bentuknya ini. Tapi kalau dari awal, dan biasanya ini yang terjadi, MMQ di lembaga keuangan syariah Indonesia umumnya ini yang terjadi. Beli rumah ya, punya uang berapa? 30 juta, sisanya ke 70 ya. Ini kami kirim ke rekening Anda, kemudian sudah kami jual tanda tangan
bahwa nanti 90 juta nanti Anda nyicil bulan depan langsung per bulan. Jelas ini? Bisa ini terjadi. Kalau ini bentuknya pinjaman riba. Kenapa? Karena dia nggak ada jual beli di sini. Dikatakan jual beli barang belum dibeli, kan belum dimiliki bersama barangnya. Lu apa yang dijualnya? Yang ada sekarang uang 70 juta dibayar menjadi 90 juta bertambah 20 juta. Ini adalah uang dengan uang sama dengan riba. Berbeda kalau yang tadi. Jelas ini? Jadi musyarakah mutanaqisah ini kalau SOP-nya tidak benar bisa jadi bukan solusi yang halal juga, jadi riba selanjutnya. Tapi kalau benar solusinya bisa memang menjadi solusi dari akad riba. Wabillahi taufik. Teman saya ikut koperasi simpan pinjam khusus untuk anggota. Kalau ada anggota minjam uang, pengembaliannya dengan bunga, baik kredit atau cash. Pertanyaannya, bagaimana hukum bunga dalam pinjaman tersebut? 2. Tiap akhir bulan ada pembagian hasil dari simpanan dia, di mana hasil itu dari bunga tiap anggota tersebut. Mohon penjelasan. Syukran. Penjelasannya, hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbuat riba ini. Ini simpan pinjam riba. Oh, ini kan asasnya kekeluargaan. Ya kan? Dari anggota oleh anggota untuk anggota. Berarti kan enggak sama, iya, berarti kan enggak riba. Baik. Kata siapa tidak riba? Antara mantu dengan mertua pinjam 10 juta bayar 11 juta, riba atau tidak? Kekeluargaan atau tidak ini? Iya, kekeluargaan riba. Tidak semua kekeluargaan itu menjadi halal ya, akhi. Ya. Tidak semua kekeluargaan itu menjadikan dia halal. Kalau betul kekeluargaan, pinjamkan 10 juta, kembali 10 juta tanpa ada pertambahan. Ketika waktu dia membayar dia diberikan berlebih tanpa ada persyaratan dari awal, ini insya Allah tidak masalah, diberikan pertambahan. Ustaz, bagaimana hukumnya? Anak sudah terlanjur kredit motor. Iya, kreditnya dengan riba, maka tutupi hutang ribanya tersebut sehingga motornya menjadi halal Anda gunakan. Tutupi secepatnya dengan berbagai cara. Kalau memang motor sangat penting, menopang kehidupan Anda, ya tutupi dengan cara lain. Kalau masih bisa digantikan dengan sewa motor atau dengan angkutan umum yang lain, maka jual dan tutupi hutang ribanya. Dengan sisa uang terjual penjualan tadi, selisihnya beli motor apa adanya. Wabillahi taufik. Ada anak bekerja di suatu perusahaan swasta, dan di perusahaan tersebut salah satu fasilitasnya adalah semua karyawan mendapatkan kartu asuransi kesehatan. Dari kartu asuransi kesehatan tersebut, bolehkah anak gunakan kartu tersebut untuk berobat? Kalau dimaksud BPJS atau kartu kesehatan ini Anda tidak dipotong dari gaji, insya Allah tidak ada masalah, boleh. Tapi kalau dipotong dari gaji, sebesar uang Anda yang dipotong, itu boleh Anda gunakan manfaatnya, sisanya tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup? Belum? Baik. Ada yang bertanya langsung? Tidak ada. Tutup. Fadhal. Assalamualaikum. Misalkan saya menjual berbagai macam barang. Baik, terus bermacam ukuran. Ada ukuran-ukuran. Ada ukuran-ukuran yang susah laku. Ya, jadi saya tidak menstoknya. Tidak menstoknya. Izin pertanyaan, bila ada seorang pembeli
menanyakan ukuran yang susah laku tersebut, Ya. tapi pembeli tidak memberikan uang sama sekali kepada saya, Ya. tidak memberikan uang muka, tidak memberikan uang pesanan. Ya. Dia hanya memberikan nomor telepon saja. Ya. Kemudian saya berpikir untuk mendapatkan barang yang susah laku tersebut, untuk menjadi stok saya, kemudian saya hubungi pembeli tersebut. Apakah Antum beli dulu, ya, kemudian beritahu dia lagi. ya, tapi Ya. pembeli itu tidak memberi uang pada saya sebagai jual beli salam. Ya. Itu tidak ada keterikatan. Tidak ada keterikatan. Dia tidak memberi uang sama sekali, dia hanya memberi nomor telepon. Iya, iya. Terus? Dan dia pertanyaan, kalau saya menstok yang susah laku tersebut hanya gara-gara pembeli ini, apakah itu termasuk berjudi gitu? Andanya berjudi gitu? Hah? Antumnya berjudi, bukan? Apakah termasuk berjudi atau menjual? Tidak berjudi. Antum ini tidak berjudi. Ini dalam keadaan mukhatarah. Ada risiko sih memang iya. Ya. Dan Ibn Syekh Utsaimin pertanyaannya jelas. Jelas pertanyaannya. Beliau pedagang, ada berbagai barang, ada jenis barang yang memang susah laku dengan ukuran seperti itu. Seperti baju mungkinnya XXXXL gitu. Itu susah laku kan? Susah laku. Umpama. Kemudian ada orang yang pesan barang yang tadi yang susah laku tadi dan tidak stok belum milik dia. Lalu dibuat omongan, kan tidak ada janji kan, tidak ada kesepakatan, tidak ada uang juga, tidak ada akad saya jual ya saya beli, nggak ada juga kan, omongan dibuat berarti, omongan dibuat omongan bahwasanya dia akan membeli, Ya, kalau ada dia akan membeli, janji, dan Anda pun mengomongkan juga kalau ada akan dijual, tidak janji juga, Ustaz. tidak janji juga, baik. Tidak ada keterikatan, tidak janji juga, Ya. hanya ditutup nomor telepon. Setelah diberikan, dia beli dahulu barang tersebut, dia telepon si yang tadi pesan. Jawabannya, saya tidak jadi beli, nggak ada masalah. Kemungkinan saya masih bisa menjual ke orang lain. Jawabannya, kalau dia mengatakan saya nggak jadi beli, nggak ada masalah. Kan tuh nelfon, ini Pak sudah saya beli, jadi nggak? Nggak jadi, kata dia. Ya, sayanya mungkin bisa menjual ke orang lain dengan. Iya, betul, nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Ini boleh, nggak ada masalah. Dia nggak jadi apa-apa. Berarti apakah saya ini menjadi berjudi? Begitu kan pertanyaannya? Kata siapa Anda berjudi? Anda jualan bukan berjudi. Tapi memang menanggung risiko iya. Bermain risiko iya. Dan memang pedagang itu dikatakan Syekh Taimiyah mengatakan pedagang itu mukhatir, orang yang menghadang risiko. Pedagang adalah yang berani menghadang risiko, dan karena dia berani menghadang risiko, karena itu dia kaya. Orang yang takut dengan risiko miskin dia, karena takut risiko nanti gaji uang nggak dapat, nggak ada untung, nggak ada ini, rugi banyak. Mau dia jadi pegawai kan? Ya kan? Mungkin jadi pegawai kaya, mungkin juga, mungkin Allah Taala mungkin, tetapi tidak secepat pedagang tadi, pengusaha tadi. Pengusaha karena risikonya besar, maka keuntungan juga besar. Dan barang mereka seperti itu. Barang dengan risiko tinggi, harganya tinggi. Barang dengan risiko kecil, harganya tidak terlalu mahal. Dan Rasulullah mengatakan, "Nahan ribhi ma lam yatman." Rasulullah melarang mendapatkan keuntungan dari barang yang Anda tidak menanggung risikonya. Ini boleh. Jelas? Kalau menjual barang yang tidak dimiliki, bukankah uang kemudian barang kemudian seperti kasus saya, Ustaz? Larangan menjual barang yang tidak dimiliki. Antum sudah jual beli atau belum jual beli tadi kan? Enggak, boleh. Mau dibilang tidak boleh? Nah, maksudnya perbedaan antara menjual barang yang tidak dimiliki, Ya. kan ada larangannya, Ustaz. Ya. Jadi katanya kan uang kemudian, barang kemudian. Bukan itu, katanya pun salah. Ya. Itu bi'uddin, biddin atau bil kali, barang belakangan, uang belakangan itu jual beli hutang dengan hutang namanya. Bukan jual beli barang yang belum dimiliki. Jual beli barang yang dimiliki tadi seperti tadi. Kalau Anda membuat akad dengan penitip telepon tadi, ya udah kalau gitu saya jual. Mana DP-nya? Ini sudah dimiliki atau belum barangnya? Walaupun barang sampel yang lain ada, yang ini tapi tidak ada. Stoknya tidak ada. Berarti ini menjual barang yang belum dimiliki. Jelas. Tapi kan Anda buat kan bukan jual beli.
Ya, janji saja. Apa? Suruh tutup kajian dari panitia, insya Allah. Oh, pertanyaan ternyata. Saya kira tutup kajian. Sudah lah ya, cukup lah ya. Cukup insya Allah. Walaupun panitia tidak nutup, saya nutup sendiri. Insya Allah kapan-kapan kita hadirkan lagi. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.